Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering banget menjerat kita semua tanpa sadar. Sebuah jebakan pikiran yang akan kita sebut sebagai pengkultusan. Pernah kan? Kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Mengagumi seseorang itu wajar banget, tapi ada satu garis tipis yang kalau kita lewati, kekaguman itu bisa berubah jadi sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang justru membebani diri kita sendiri, dan juga orang yang kita kagumi itu. Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari definisi, apa sih sebenarnya pengkultusan itu? Terus kita lihat gimana ini bisa jadi perangkap dua arah. Nah, setelah itu, saya bakal bagiin 2 tips praktis buat lepas dari jeratan ini, dan terakhir, gimana caranya kita bisa mutusin rantai ini selamanya. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sebenarnya pengkultusan itu? Penting banget nih buat kita pahami. Kita di sini bukan lagi ngomongin soal sekte atau kelompok-kelompok ekstrim gitu ya. Bukan. Ini tuh sesuatu yang jauh lebih mendasar, lebih personal, dan lebih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Intinya tuh gini, pengkultusan terjadi pas kita ibaratnya ngelempar tanggung jawab pribadi kita di hadapan Tuhan ke pundak orang lain. Saat kita berharap guru kita, orang tua kita, atau pemimpin kita yang bakal jawab semua pertanyaan Tuhan buat kita nanti. Itu dia. Nah, buat ngegambarinnya, coba bayangin ada 2 garis dalam hidup kita. Pertama, ada garis horizontal. Ini adalah hubungan kita sama sesama manusia, ya kan? Hubungan yang setara, sejajar. Terus ada garis vertikal. Ini adalah hubungan kita yang langsung satu lawan satu sama Sang Pencipta. Nah, pengkultusan itu terjadi pas kita salah narik orang. Kita tarik seseorang dari garis horizontal kita, terus kita tempatin dia di garis vertikal kita. Seolah-olah dia bisa jadi perantara atau bahkan jaminan buat kita di hadapan Tuhan. Padahal seharusnya nggak bisa begitu. Dan yang bikin ini rumit, ini tuh bukan jalan satu arah. Ini kayak jebakan dua arah yang bisa kena ke siapa aja, baik yang mengagumi maupun yang dikagumi. Kita harus sadar, teman-teman, kalau kecenderungan buat mengkultuskan orang dan juga seneng kalau dikultuskan, itu bukan sesuatu yang kita pelajarin. Ini tuh kayak semacam settingan pabrik kita sebagai manusia, udah ada di dalam diri. Makanya ini tuh umum banget terjadi di mana-mana. Jadi gimana sih jebakan ini bekerja? Gini, di satu sisi, ada orang-orang yang mungkin merasa punya kekuasaan atau kekayaan lebih sedikit. Mereka cenderung lebih gampang mengkultuskan orang lain. Kenapa? Ya, karena ini jalan pintas buat ego yang males, gak perlu repot-repot mikir dan tanggung jawab. Nah, di sisi lain, orang yang dikultuskan juga kena jebakan. Ego mereka jadi bengkak karena pujian. Bikin mereka merasa lebih hebat, lebih suci, dan akhirnya malah jadi ketagihan sama pengakuan itu. Jadi ini siklus yang saling mengunci. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Kita masuk ke tips yang pertama. Nah, tips ini khusus buat kita-kita yang mungkin ada di posisi dikagumi atau merasa punya kelebihan dibanding orang lain. Ada satu kalimat yang pas banget buat nangkap idenya. Sebuah perbuatan baik itu baru jadi jebakan pas kita mulai ngarepin imbalan. Bahkan kalau imbalannya cuma sekedar pujian atau ucapan terima kasih. Begitu ada harapan itu, kebaikan kita udah mulai tercemar sama ego. Terus gimana caranya biar gak terjebak? Kuncinya adalah kita harus punya yang namanya batas keikhlasan. Sebelum kita nolongin orang, coba deh tanya ke diri sendiri, sebanyak apa sih yang bisa gue kasih, entah itu waktu, uang, atau tenaga, tanpa gue nyesel atau ngarep apa-apa nanti. Nah, tolonglah orang sebatas itu aja. Jangan pernah maksa diri ngasih lebih dari batas itu. Karena kalau kita maksa, ujung-ujungnya kita pasti kecewa dan mulai nuntut pengakuan. Dan dari situlah rantai pengkultusan dimulai. Oke, itu tips pertama. Sekarang kita lanjut ke tips kedua. Yang ini soal mengubah cara pandang kita tentang peran diri kita sendiri. Coba deh perhatiin diagram ini. Seringkali, pas ada hal baik terjadi lewat kita, ego kita kan suka teriak, ini semua gara-gara gue. Padahal, kalau kita mau jujur, peran kita tuh mungkin cuma sepotong kecil aja. Mungkin cuma 10%. Sisanya, ada peran orang lain, ada timing yang pas, ada keadaan yang mendukung, dan tentu aja ada kehendak Tuhan. Ini tuh pengingat yang ampuh banget buat ngerem ego kita. Dan kerennya, konsep saluran ini tuh manjur buat kedua belah pihak. Buat kita yang memberi, kesadaran ini bikin ego kita nggak sombong, karena kita sadar kita cuma bagian kecil dari proses. Buat yang menerima, ini mencegah mereka mengidolakan kita, karena mereka sadar bantuan itu bisa datang dari mana aja, bukan cuma dari kita. Jadi, dua-duanya bebas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling dalam dan paling berat dari obrolan kita. Gimana konsep ini berlaku buat orang-orang yang udah nggak ada lagi di antara kita? Ternyata, rantai pengkultusan ini nggak putus cuma karena kematian.
justru bisa jadi makin kuat. Ceritanya tuh gini, awalnya ada seorang tokoh yang dikagumi pas dia masih hidup. Nah, setelah beliau wafat, para pengikutnya mulai minta-minta pertolongan spiritual sama almarhum. Panggilan-panggilan inilah yang dipercaya bisa nahan perjalanan rohnya. Dan dari situ, roh yang tersangkut ini malah bisa jadi idola baru yang lebih sakti, menciptakan siklus pengkultusan yang lebih kuat buat generasi berikutnya. Jadi intinya apa? Intinya adalah meminta pertolongan spiritual dari yang sudah meninggal itu adalah bentuk pengkultusan yang merugikan. Merugikan kita karena tanggung jawab spiritual kita ya tetap urusan kita sendiri. Dan merugikan mereka karena bisa menghambat perjalanan jiwa mereka. Bentuk penghormatan yang paling tulus itu bukan dengan manggil-manggil mereka, tapi justru dengan ikhlas melepaskan kepergian mereka. Pada akhirnya, semua ini tuh muaranya cuma ke satu hal. Fokus kita yang sebenarnya itu bukan buat ngubah dunia atau ngubah orang lain. Kemuliaan yang sejati di mata Tuhan itu bukan diukur dari hasil kerja kita di luar, tapi dari perubahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Apakah kita berhasil membersihkan hati kita dari ego, dari rasa ingin dipuji, dan dari rasa sok suci? Jadi, buat menutup obrolan kita, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh tanya ke diri sendiri sejujur-jujurnya. Dalam semua yang kita lakuin, persetujuan siapa sih yang sebenarnya kita cari-cari? Persetujuan manusia atau persetujuan Tuhan? Jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal nentuin apakah kita bakal terus terikat di rantai pengkultusan atau kita bisa berjalan bebas.